Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan resource controller pada Laravel, serta bagaimana cara mengirim data dari controller ke view. Ini datanya masih data statis. Setelah itu, bagaimana cara membuat layout atau template pada framework Laravel. Nah, kita coba lihat dokumentasinya. Kembali lagi ke dokumentasinya. Di sini ada bagian controller. Kita coba lihat resource ya, resource. Coba kita lihat ke bawah. Ini ada resource controller. Jadi metode yang bisa dihandle di resource controllernya. Ada namanya get, ada post, ada get, ada put, dan ada delete. Nah, ini berhubungan dengan create, read, update, dan delete. Jadi ketika kita mau buat sebuah aplikasi, tentu aplikasi kita bisa ada form untuk menambah datanya, ada form untuk mengubah data, ada cara untuk menghapus, dan ada cara untuk menampilkan data. Nah, biasanya itu selalu ada di dalam aplikasi kita. Nah, kalau kita coba lihat hubungannya, ada aksi sama metode tadi. Untuk menampilkan data, itu hubungannya adalah di aksinya index ya. Di metode ya, metode controller kita itu kita tulis index. Sedangkan di resource controller kita pakai metodenya adalah get. Nah, untuk menampilkan form tambah data, itu metode yang kita gunakan adalah metode create ya. Fungsinya adalah fungsi create dan metodenya adalah get. Nah, padahal sebenarnya kalau kita coba lihat di sini ya, di latihan controller kita ini, fungsi yang kita buat itu bisa saja bebas ya. Mau apa saja tidak masalah. Cuman nanti kenapa kita mesti ikuti aturan dari root controller ini, resource controller ini ya. Tapi nanti kita lihat bedanya apa kalau kita ikut aturan resource controller dengan tidak mengikuti aturan resource controller. Kalau secara prinsipnya tidak mesti harus untuk menampilkan data itu di index, untuk form tambah itu di create, tidak harus seperti itu. Tapi ini aturan dari resource controller di Laravel. Nanti akan kita lihat perbedaannya setelah kita belajar tentang bagaimana cara menambahkan data, mengubah, menghapus, dan lain sebagainya. Jadi ini perkenalan awal dulu. Jadi katanya kalau untuk mengedit data tetap metodenya adalah metode get ya. Untuk form tambah tadi create, ini metodenya get. Untuk menyimpan data, store di controller kita. Di ini ya kita post di web ya, web.php ya. Ini untuk edit, ini untuk edit juga, ini untuk menyimpan datanya update. Ini put atau patch. Setelah itu menghapus data ya, menghapus data, destroy, ini delete. Nah, kalau kita coba buat resource controllernya. Nah, kita coba tes. Kita tes di sini. PHP artisan make controller. Nama controller kita buat adalah kita controller baru saja ya. Nama controller kita adalah latihan 2 saja ya. Latihan 2 controller di sini. Dan jangan lupa kita tambahkan min_r di sini. Nah, apa fungsi dari min_r di sini? R di sini adalah R-nya R kecil ya. R di sini adalah resource. Jadi kalau kita tidak ada R di sini, maka yang ada di ketika controller yang dibuat, yang ada hanya nama kelasnya saja, nama fungsinya tidak langsung tersedia. Tapi kalau kita kasih min_r, itu nama fungsinya akan langsung tersedia. Kalau kita coba enterkan dulu. Enter di sini. Nah, sama ya, sama seperti yang controller biasa. Langsung ada fungsi ini latihan controller 2. Ini kita coba cek. Nah, terjadi perbedaan ya. Kalau tadi itu dia hanya nama kelas saja sampai kelas. Tapi kalau pakai resource tadi R-nya, min_r, maka dia langsung kasih tahu kita ada index, ini untuk menampilkan datanya, ada create untuk menampilkan form tambah, store tadi untuk menyimpan hasil form tambah tadi yang diinputkan di form tambah, ada show untuk menampilkan datanya, ada edit juga untuk form ubah data ya. Kalau mau ubah data, form menampilkan form ubah data, kita bisa pakai fungsi edit. Ada fungsi update untuk hasil penyimpanannya dari form update ya. Jadi form ubah data tadi, fungsi untuk menyimpannya ada di update bukan di store ya. Kalau di store ini untuk penyimpanan dalam fungsi untuk tambah data ya. Kalau untuk mengubah data itu fungsinya adalah update, dan untuk menghapus data fungsinya adalah destroy. Jadi kalau kita tambahkan min_r, otomatis dia akan langsung kasih kita resource ataupun metode-metode yang kita gunakan. Ini bisa kita hapus agar lebih pendek saja. Mau tidak dihapus juga tidak masalah. Ini hanya kebiasaan saja untuk
lebih rapi ya, agar terlihat apa saja yang kita butuhkan saja ya. Ini hanya komentar saja seperti itu. Jadi kita coba cek dulu di sini. Kita hapus dulu, kita hapus di sini. Jadi hanya tertinggal untuk index, create, store, show, edit, update, dan destroy-nya. Ini. Oke, kita coba. Ini kita close dulu. Kita close lagi. Nah, ini resource controller-nya. Berikutnya, kita akan coba terkait dengan bagaimana cara mengirimkan data dari controller ke view. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita mesti buat dulu route-nya dulu ya. Pakai get, tetap pakai get di sini. Kirim data misalnya. Ini kita coba panggil lagi latihan 2 controller kita. Kelas. Dan jangan lupa kalau di atas ini tidak muncul berarti dientrikan secara manual. Nah, di sini kita coba panggil fungsi index ya untuk menampilkan datanya seperti ini. Jadi ada di URL-nya kirim data, dia akan panggil controller bernama latihan 2 controller dan memanggil fungsi metode ya atau fungsi di controller kita bernama index. Kita masuk ke sini. Kalau kita coba jalankan dulu, kita tes dulu ya apakah berhasil atau tidak. Kita ketikkan localhost kembali, localhost 8000. Kita tes dulu. Ini mengarah ke kirim data ya. Kita coba tes. Garis miring, kirim data. Kosong. Memang karena di sini belum ada kita tulis apa-apa di fungsi indeksnya. Kita coba tes. Kita returnkan dulu. Return view, kita panggil tampil biodata lah ya. Biodata. Jadi kita ingin tampilkan biodata kita. Seperti ini. Berarti kita harus buat dulu. Nah, kalau tidak ada biodata ini di tabel view-nya, apa yang terjadi? Akan muncul error, tapi errornya berbeda ya. Error yang muncul adalah view not found. View di dalam folder view tidak ditemukan file bernama biodata not found di sini. Errornya seperti itu. Karena memang kalau kita coba lihat di dalam folder view memang belum ada file bernama biodata. Jadi kita harus tambahkan, kalau tidak ada dia akan muncul view not found seperti ini. Jadi kalau ada muncul not found seperti ini jangan khawatir, berarti ya tidak ada file yang kita tulis itu di dalam folder view. Kita buat dulu dalam folder view file bernama biodata.blade.php. Kalau kita coba jalankan, harusnya dia tidak error lagi. Nah, betul tidak ada error lagi. Kita coba tampilkan. Ini kita kasih nama ya. Nama seperti ini, terus alamat. Ada 2 saja dulu. Nama dan alamat. Nama dan alamat. Nah, sekarang kita ini agar turun ke bawah ya, kita kasih BR saja di sini. Baris baru ya, nih. Nah, sekarang kita ingin kirimkan data nama dan alamat ini berasal dari controller. Sebenarnya nama dan alamat itu kan bisa kita ambil dari database. Hanya saja kita belum masuk ke models, baru pengiriman data statis ya. Ini pengiriman data statis, nanti kalau kita berkomunikasi dengan database berarti datanya dinamis. Kali ini datanya data statis dulu. Nah, kita mesti tambahkan. Kita bisa tambahkan langsung di sini ya. Kita kasih kurung karawal. Kita kasih ini nama misalnya. Nama Carvindo. Kalau 2 ya, 2 boleh seperti ini alamat. Kita kasih Padang misalnya. Nah, di sini tinggal kita kasih kurung kurawal seperti ini, nama. Nah, kalau menampilkan data di PHP kan biasanya kurung seperti ini ya. Nah, kita tambahkan echo seperti ini. String nama. Nah, tapi karena kita pakai Blade template, kita tidak perlu echo seperti ini dan tidak perlu titik PHP pembuka dan penutup seperti ini. Cukup kita tuliskan kurung kurawal buka 2 seperti ini dan kurung kurawal tutup. Nama variabel ini kita dapatkan dari nama ini. Jadi bukan berhubungan dengan yang ini ya. Bisa saja kita ganti, ini adalah nama lengkap misalnya. Nama lengkap. Ini nama. Jadi data ini sama seperti kita kirim data melalui kurir ya. Bisa JNE ataupun pos. Nah, kalau kita kirim di sini adalah sepatu, maka kita terima juga harusnya sepatu seperti itu. Sama seperti ini, kalau kita kirimkan itu adalah nama, maka di bagian blade-nya juga harus nama. Kalau kita coba jalankan, harusnya tidak ada error muncul nama.
Nah, nama lengkap Carvindo di sini. Sedangkan alamat bagaimana? Alamat belum muncul karena memang belum kita terima panggilannya. Nah, kita terima juga panggilannya seperti ini. Alamat seperti ini. Kalau kita coba jalankan, sudah muncul nama lengkap Carvindo dan alamatnya Padang. Nah, ini datanya statis. Bisa juga seperti ini. Ini kan langsung kita tuliskan di sini ya, nama datanya. Bisa saja kita tuliskan di sini data 1 misalnya. Data 1 ini adalah berisi Carvindo. Setelah itu ada data 2. Data 2 juga bisa kita tuliskan seperti ini. Padang. Nah, ini kita ganti menjadi data 1. Isi data 1 ini apa? Carvindo. Kalau kita coba jalankan, hasilnya bakalan tetap sama, hanya saja beda cara penulisannya saja. Di sini kita ganti lagi nih, jadi data 2. Kalau kita coba jalankan, hasilnya juga bakalan tetap sama, Padang. Jadi bisa kita tuliskan langsung di sini data paket yang akan kita kirim atau kita simpan dulu dalam sebuah variabel. Nah, biasanya kalau dia bersifat dinamis, kita simpan dulu, kita panggil dulu di dalam folder model. Nanti kita akan simpan di dalam sebuah variabel seperti ini. Baru variabel itu kita kirim ke bagian view-nya. Ya, jadi bisa seperti tadi, bisa seperti yang ini juga. Bebas mau kita tulis yang seperti apa. Ini yang bersifat statis. Jadi cara pertama untuk pengiriman data dari controller ke view yang bersifat statis. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian bagaimana cara membuat ini ya, bukan membuat ya, bagaimana cara kita memanggil file blade lainnya. Jadi di sini kan kita sudah punya file blade bernama biodata.blade.php. Nah, bagaimana cara kita memanggil file blade yang lainnya? Misalnya kita ingin memanggil file blade tampil data di sini. Bisa saja perintahnya adalah extend. Kita kasih extend seperti ini. Nah, nama filenya itu apa? Di sini nama filenya misalnya adalah tampil data. Kalau kita coba jalankan, di sini sudah ada nih. Ini yang dari biodata ya. Ini yang dari tampil data. Jadi di Blade ini cara untuk memanggil file Blade lainnya dengan menggunakan extend di sini. Nah, extend ini nantinya, konsep inilah yang nantinya akan kita gunakan dalam pembuatan layout. Jadi memanggil file lainnya itu kita pakai extend. Nah, sekarang namanya sebuah aplikasi web ya, pasti punya kerangka ya, kerangka utuh. Biasanya standarnya ada header, ada menu, ada konten, dan ada footer. Idealnya seperti apa? Bukan ideal ya, standarnya seperti itu. Nah, maka kita buat di dalam folder view sebuah layout. Kita coba buat sebuah layout ya. Nama filenya bebas sebenarnya. Apakah layout boleh, namanya kerangka juga boleh. Tapi di sini kita coba buat dengan nama layout.blade.php. Nah, isinya apa? Kita kasih struktur dasar HTML dulu. Terus kita kasih head ya. Terus kita coba kasih body di dalamnya. Nah, ini struktur dasarnya ya. Struktur dasar dari HTML kita. Nah, sekarang kita ingin panggil nih struktur dasar ini. Kita panggil di bagian biodata ini, kita panggil adalah layout. Kalau kita coba jalankan, ya tidak ada pengaruh apa-apa ya, kosong saja seperti itu. Nah, sekarang kita inginkan di layout ini, kan tadi standarnya ada untuk ini untuk header ya, ini header. Terus ada untuk menu, ada menu ya. Ini header, ini menu. Kita buat seperti ini saja dulu. Terus ada konten. Konten ini bisanya isi ya, isi dari website kita. Baru terakhir adalah footer. Kalau kita coba jalankan. Nah, ini dia header, menu, dan konten. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah ini kan kirim data, ini kan konten sebenarnya ya. Konten ini ingin kita masukkan, harusnya di sini yang muncul bukan konten, kita ganti adalah isi dari ini kita, dari pemanggilan data kita tadi. Yang kita panggil itu adalah nama lengkap dan alamat. Kontennya itu adalah nama lengkap dan alamat. Jadi bagaimana cara kita memanggilnya? Jadi kita bisa jadi lebih dinamis ya. Konten kita itu lebih dinamis sesuai dengan yang kita ingin tampilkan.
Nah, di sini yang ingin tampilkan adalah biodata. Maka kita ganti di bagian konten ini, kita ganti dia jadi yield. Yield seperti ini. Kita kasih nama konten. Apakah namanya harus konten? Itu tidak harus ya, bisa saja dengan nama yang lain sebagainya. Tapi di kesempatan ini kita ganti menjadi konten seperti ini. Kalau kita coba jalankan, dia kosong ya seperti ini. Nah, sekarang kita inginkan data ini ada di bagian ini ya, di bawah menu ya, karena kan kontennya itu ada di bawah menu. Caranya kita masuk ke bagian biodata, ini extendnya itu kita letakkan di bagian atas. Untuk layoutnya, pemanggilan layoutnya kita letakkan di bagian atas. Jadi dengan adanya, kalau tidak ada ini berarti data kita tidak ada header, ada menu, tidak ada footernya ya. Kita inginkan ada itu. Jadi bisa saja sebenarnya kita tuliskan di biodata.blade ini layout yang lengkap seperti ini. Tapi kan itu menyulitkan kita ketika terjadi perubahan headernya, perubahan menu, tentu tidak elegan lah ya kata si Laravelnya. Jadi kita mesti buat satu saja, maka itu saja yang akan kita panggil. Tinggal kita panggil extend layout saja. Tidak perlu kita buat layoutnya berulang-ulang. Nah, sekarang layout ini sudah nih, sudah masuk lagi. Nah, berikutnya kita konten itu kita tulis di dalam section. Section, nama section kita tadi kita tulis adalah konten. Dari mana kita tahu section kita konten? Dari bagian layout ini. Bagian layout ini adalah year. Di sini kita tulis konten. Kalau di sini kita tulis data, maka di bagian biodata juga harus kita tulis data. Seperti itu. Karena tadi di sini adalah konten, maka di bagian layoutnya juga harus kita tulis konten. Jadi di layout konten, di bagian data juga konten, baru bisa jalan. Dan jangan lupa kasih penutup and sectionnya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, harusnya nama lengkap ini berada di bagian bawah menu. Karena memang konten itu bagian, yield ini adalah bagian ya. Bagian untuk konten itu ada di bagian menu. Kalau kita coba jalankan, nah dia sudah berubah nih. Ada header, ada menu, ada konten, ini dia kontennya, ini footer. Kalau kita coba buat satu lagi misalnya, kita kasih metode baru lagi, katakanlah controller baru lagi ya, controller namanya apa ya, ada biodata tadi sudah ya, mungkin biodata lagi ya, ini biodata ya, biodata controller. Kita coba jalankan dulu, kita entarkan. Nah, kita coba tes di sini. Kita kasih root ini yang biodata misalnya. Biodata. Terus kita kasih di sini adalah biodata controller kita. Kasih kelas seperti ini. Kita kasih index sama seperti tadi, index. Kita coba jalankan biodata kita. Ini kirim data ya, kita buat satu lagi. Biodata. Kita ya enter. Kosong ya, memang putih. Kita coba lihat di bagian biodata kita. Kita returnkan juga sama seperti ini. Returnkan. Tapi kita kasih nama, ini adalah lubuk buaya misalnya. Buaya. Terus datanya tetap sama, ini nomor telepon misalnya 0812 seperti itu. Ini bukan nama tapi nomor telepon misalnya. Ini alamat masih tetap kita tulis alamat. Kalau kita coba jalankan, variabel ini tidak ditemukan karena dia ngarah ke situ. Kita kasih tampil view misalnya. Kita buat view baru lagi. Tampil view.blade.php. Tadi kenapa ini undefined variable nama? Karena tadi kan mengarahnya ke bagian biodata ya. Di bagian biodata itu kan tidak ada ini ya, tidak ada variabel bernama nomor telepon. Maka di sini error ya, atau variabel nama di variabel ini ya, di variabel tampil bio kita tadi itu. Ini nama, sedangkan di biodata ini tidak ada variabel bernama nama, yang ada adalah variabel nomor telepon. Maka dia akan error undefined variable nama. Seperti itu. Jadi kalau ada undefined variable seperti ini berarti variabel yang ada di dalam view kita itu tidak ada di dalam controller. Jadi betul ya, tadi kita variabel di dalam view kita itu adalah nama, di dalam controller kita tidak ada variabel nama lagi, yang ada adalah variabel nomor telepon, sehingga dia error. Tapi kalau kita kasih variabelnya adalah nama, baru dia tidak akan error lagi, seperti itu.
Ini tadi tampil bio, kita coba tes. Ini kita tes nomor teleponnya. Nomor telepon seperti ini. Kalau kita coba jalankan, nah dia nomor telepon seperti ini biodata kita. Jadi tetap akan ada, ini tidak ada headernya. Kenapa tidak ada header? Karena di bagian tampil bio kita ini memang belum kita pasangkan ini ya, sama seperti extend ya. Jadi hanya konten saja muncul, sedangkan kerangkanya tidak ada. Makanya perlu ada extend ke layout tadi. Jadi kita tidak perlu buat kerangka ulang lagi, kita tinggal extend ke layoutnya. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada header, menu, dan footer. Posisi kontennya belum pada posisi yang pas. Kita tinggal masukkan, kita kasih di sini section. Nama section kita adalah konten. Dan jangan lupa kita kasih end sectionnya. End section. Kita coba jalankan. Nah, baru berada di tengah. Sama seperti yang di URL kirim data. Di biodata juga sudah ada header, menu, dan footer. Serta ada kontennya. Kalau ternyata terjadi kesalahan end section, nah, dia tetap akan kembali ke bagian atas. Jadi tidak terkunci dia di situ. Makanya ketika kita kasih section, jangan lupa kita kasih end sectionnya di situ. Jadi baru sudah akan muncul header, menu, konten, dan footer. Nah, ini untuk materi kita hari ini. Jadi tadi ada resource controller, ada kirim data statik ya, dari controller ke view, dan tadi kita sudah juga buat tampilan atau layout kerangka website kita. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan materi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.